I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that's seeking attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 3, kami akan memaparkan Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Kedatangan Islam di Nusantara. Kedatangan Islam di Nusantara terjadi melalui berbagai jalur sejak abad ke-7 Masehi. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah kedatangan Islam di Nusantara yaitu penyebaran agama ini melalui para pedagang muslim dan tokoh agama yang datang ke Nusantara. Kehadiran Islam di Nusantara juga memberikan sumbangan dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia dan mempengaruhi aspek kehidupan seperti seni, sastra, hukum, dan adat istiadat. Sumber bukti masuknya Islam ke Indonesia. Sumber tersebut ada sumber eksternal, yaitu sumber yang berasal dari luar negeri, dan sumber internal yang berasal dari dalam negeri. Ada 4 berita dari luar negeri. Yang pertama, berita dari Arab. Berita dari Arab diketahui oleh pedagang Arab yang melakukan aktivitasnya dalam bidang perdagangan dengan Indonesia. Yang kedua, berita dari Eropa. Dibawakan oleh Marco Polo yang menjadi orang pertama menginjakkan kakinya ke Indonesia. Yang ketiga, berita dari India. Pedagang mujarab dari India selain melakukan perdagangan, juga melakukan penyebaran agama Islam di pesisir pantai. Dan yang terakhir, berita dari Cina. Dikatakan oleh Mang Hua, sekretaris Laksaman Xingho, mengatakan bahwa pada tahun 1400 Masehi telah ada pedagang-pedagang Islam. Proses masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Sutarhai mengungkapkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara dari Gujarat dimulai abad ke-13. Hal ini diperkuat dengan bukti adanya batu nisan para ulama kerajaan Samudra Pasai, khususnya Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Teori Arab. Menurut teori Arab, meyakini bahwa masuknya Islam ke Nusantara adalah melalui Makkah yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Berita Cina memperkuat adanya hubungan Nusantara dan Aceh yang menggambarkan ramainya pedagang Arab di Selat Malaka. Bukti yang memperkuat dari teori ini adalah makam yang ditemukan di Barus Tapanuli Selatan yang bertuliskan H dan Mim dengan angka Arab pada tahun 670 Masehi. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa antara Nusantara dan Persia memiliki kemiripan kebudayaan. Di antaranya, yang pertama, pada kebudayaan Asyura, 10 Muharram, yakni hari suci Syiah dan wafatnya Husain bin Ali. Yang kedua, pelajaran Syekh Ali Siti Jenar dan Sufi Iran Al-Hajjaj. Yang ketiga, pemanfaatan bahasa Persia dan huruf ejaan Arab, tanda bunyi harakat dalam tone. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Wilayah Nusantara ini telah memiliki banyak kekayaan di darat maupun di laut. Sumber daya alam ini sejak dulu telah dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan untuk perdagangan antar pulau dan antar negara. Barang dagangan utama yang menjadi prioritas perdagangan mereka
seperti beras, gula, pala, sagu, dan masih banyak barang dagangan lainnya. Pola perdagangan dan pelayaran di Indonesia. Hubungan perdagangan antar pulau Indonesia telah berlangsung secara berabad-abad, terutama pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Karena posisi Indonesia sangat strategis dan mampu menjadi pusat perdagangan antara Asia Timur dan Asia Barat. Pusat perdagangan serta jalur pelayaran sebelum jatuhnya Malaka. Sebelum masuknya bangsa Barat ke Indonesia melalui penjelajahan samudra, mereka telah membuat pusat-pusat kekuasaan. Salah satu kekuasaan terbesar Indonesia yaitu Malaka. Di samping Malaka sebagai pusat perdagangan dan juga pusat kekuasaan, maka terbentuk pula pusat-pusat kekuasaan yang lain seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ternate, dan Tidore, yang juga merupakan pusat-pusat kekuasaan yang bercorak Islam di Nusantara. Pusat-pusat perdagangan serta jalur pelayaran setelah jatuhnya Malaka. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, terjadi perubahan jalur perdagangan yang berdampak pada munculnya jalur alternatif dengan melintasi pantai barat Sumatera ke Selat Sunda. Setelah Portugis menguasai Malaka, Portugis melakukan monopoli dan mendekade perdagangan terhadap para pedagang Muslim yang melintasi Selat Malaka. Seperti yang diketahui, Malaka adalah pusat perdagangan dunia, di mana para pedagang dari Barat dan Timur saling bertemu. Keberhasilan Portugis mengarungi Malaka untuk mencari rempah-rempah pun diikuti oleh berbagai negara lain di Eropa, seperti Inggris dan Belanda. Islam masuk Tanah Raja. Berkembangnya kerajaan-kerajaan tersebut salah satunya dikarenakan maraknya lalu lintas perdagangan laut yang terjadi. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Tiongkok berbaur dengan masyarakat Indonesia yang menyebabkan menyebarnya agama Islam di Indonesia. Kerajaan tersebut tersebar pesat di beberapa daerah di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Kerajaan Islam di Sumatera. Ada beberapa kerajaan Islam di Sumatera, antaranya yaitu Kerajaan Samudra, Pasai, dan Kesultanan Aceh, Darussalam, dan masih banyak lagi. Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam yang ada di Jawa di antaranya yaitu Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Islam di Kalimantan. Beberapa kerajaan Islam di Kalimantan diantaranya Kerajaan Banjar dan Kerajaan Pontianak. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan di Sulawesi adalah Kerajaan Wajo dan Kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo merupakan kerajaan paling terkenal, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jaringan keilmuan Nusantara. Jaringan keilmuan di Nusantara juga dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang sebagian berlangsung di kerajaan dan dilakukan oleh para ulama Islam. Ada dua hal yang mempercepat proses itu, yaitu penggunaan aksara Arab dan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Pengaruh Islamisasi terhadap perkembangan pendidikan Islam di Nusantara. Pengaruh Islam di bidang pendidikan di Nusantara yaitu munculnya pengajian di langgar atau masjid sebagai sarana pendidikan agama, munculnya pondok-pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diasuh oleh kiai, penyelenggaraan pendidikan Islam di Nusantara. Berbicara seluk-beluk dunia pendidikan di Indonesia, tentu saja kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan mengenai pesantren. Pesantren merupakan basis historis serta akar filosofis pendidikan di Indonesia itu sendiri. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Agama dan budaya Islam yang masuk ke Indonesia mempengaruhi kebudayaan asli Indonesia sehingga menimbulkan akulturasi kebudayaan. Lalu lahirlah corak baru kebudayaan di Indonesia. Akulturasi tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang berikut. Seni bangunan. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam di Indonesia adalah masjid, menara, dan makam. Seni ukir. Seni hias yang berkembang adalah seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bunga, kaligrafi huruf Arab, aksara, dan seni sastra.
Perkembangan Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Abjad Arab untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia. Huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Sastra zaman Islam berkembang di Melayu dan Jawa. Bentuk seni sastra Islam berupa hikayat, babat, syair, dan suluk. Kesenian di Indonesia, Islam memunculkan kesenian bernapas. Islam yang bertujuan menyebarkan agama Islam, ajaran Islam. Kesenian berupa permainan debus, tarian, seudati dari Aceh, dan pertunjukan wayang. Kalender, sistem kalender itu berpengaruh di Indonesia. Bukti perkembangan sistem penanggalan kalender paling nyata adalah sistem kalender ciptaan Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan nama-nama bulan pada tahun Saka, misal bulan Muharram diganti nama Surah dan Ramadan diganti dengan Pasah. Kalender tersebut dimulai 1 Muharram 1430 Hijriah. Kalender Sultan Agung dimulai pada 1 Surah 1555 Jawa, 8 Agustus 1633 Masehi. Nah, selanjutnya yaitu proses integrasi Nusantara. Berkembangnya Islam di Indonesia memiliki peranan penting yang dapat mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia. Kita dapat melihat kenyataan ini dari berbagai aspek seperti etis, kulturasi, ideologis, maupun historis. Secara etis, ajaran Islam mengakui adanya perbedaan golongan dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa ajaran Islam lebih bersifat demokratis dibanding dengan ajaran atau kepercayaan yang dianut bangsa Indonesia sebelum masuknya agama Islam. Selain itu, agama Islam tidak mengenal perbedaan kasta, golongan, dan lain-lain. Selanjutnya, secara kultural ataupun budaya, pemeluk Islam di Indonesia tidak mempertentangkan ajaran Islam dengan adat istiadat ataupun kepercayaan yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu maupun Buddha. Hasil alkulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal Indonesia, baik dalam gagasan maupun fisik, telah melahirkan identitas baru di kalangan pemeluk Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu secara histori. Secara histori, ternyata sikap terbuka tersebut disalahgunakan oleh kekuatan asing yang ingin sumber barang dagangan. Para pedagang Islam mulai menyadari bahwa datangnya para pedagang Portugis ke Indonesia bukan hanya ingin berdagang, tetapi juga memiliki tujuan lain, yaitu dengan politis maupun historis, ataupun ingin menghancurkan kekuatan Islam. Selanjutnya yaitu secara ideologis. Perlawanan daerah-daerah di Indonesia terhadap kekuatan Belanda pada abad ke-19 merupakan bukti bahwa Islam telah digunakan sebagai kekuatan asasi dan telah dianut masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu dan dimanfaatkan oleh para pemimpin atau perlawanan daerah yang pada umumnya karismatik dan memiliki pengetahuan agama Islam yang kuat. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa secara etis, sosial budaya, ideologis, dan historis, Islam memiliki peranan yang besar dalam proses integrasi bangsa Indonesia. Sebenarnya, dasar-dasar gerakan nasionalisme atau gerakan kebangsaan Indonesia pada awal abad ke-20 telah diletakkan sejak tumbuh dan berkembangnya penganut serta kekuatan politik Islam di Nusantara, yaitu sejak abad ke-16. Dengan buktinya. Jahan! Ya Allah. Mulai. Islam awe. Saya situ
Jadi Ngomong cerang. Kenapa ya, Ante? I did it. Mwah. Thanks for watching. Please subscribe. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.